Indonesia sedang memulai perjalanan besar yang disebut hilirisasi atau industrialisasi hilir. Langkah ini adalah landasan penting strategi ekonomi negara yang tujuannya mengubah wajah industri kita. Ide utamanya adalah mengolah bahan mentah di dalam negeri, jadi tidak lagi diekspor begitu saja dalam bentuk mentah. Strategi ini tujuannya agar kita dapat nilai ekonomi lebih banyak di dalam negeri. Jadi, manfaat dari pengambilan sumber daya alam bisa dirasakan di negara kita sendiri. Ini menandakan perubahan besar dari cara lama kita yang mengekspor barang mentah tanpa diolah. Cara lama itu seringkali membuat negara kita hanya dapat untung sedikit. Dengan rencana ini, negara kita mau mengubah bentuk ekonomi kita dengan fokus membangun dasar industri yang kuat. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa mandiri dan ekonomi kita tumbuh. Caranya dengan membangun industri di dalam negeri. Industri-industri baru ini akan membuka lapangan kerja dan memberi nilai tambah pada sumber daya alam kita. Jadi ada kesempatan kerja untuk orang-orang kita. Nilai tambah ini artinya pendapatan negara jadi lebih besar. Uangnya bisa dipakai lagi untuk membangun lebih banyak hal di negara kita. Pemerintah melihat ini sebagai jalan menuju kemakmuran yang lebih baik. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Dengan mengolah bahan di dalam negeri, Indonesia bisa dapat bagian lebih besar dari harga jual produk jadinya. Ini memperkuat kedaulatan ekonomi kita. Rencananya adalah membangun sistem industri yang lengkap. Jadi ada pabrik-pabrik dan juga jalan, serta fasilitas lain yang saling terhubung untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Perubahan strategi ini sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Saat ini, Indonesia menunjukkan keadaan ekonomi yang cukup stabil. Negara kita punya harapan pertumbuhan yang bagus ke depannya. Penduduk kita banyak dan usianya muda-muda, terus sumber daya alam kita juga melimpah. Pengelolaan keuangan negara yang hati-hati dan kebijakan uang yang baik itu kuncinya. Kepercayaan para penanam modal atau investor jadi meningkat. Ini beda jauh ya dengan negara-negara tetangga kita yang sedang susah ekonominya. Karena keadaan yang kurang stabil di negara lain di sekitar kita, Indonesia jadi tempat yang lebih aman untuk menaruh modal. Investor dari luar negeri sekarang banyak yang mencari peluang di ekonomi Indonesia yang sedang tumbuh ini. Kebijakan hilirisasi kita ini jadi daya tarik utama buat mereka. Investasi-investasi ini membawa modal, teknologi, dan juga keahlian. Pemerintah terus berusaha membuat suasana investasi di sini jadi lebih baik lagi. Pemerintah Indonesia sudah menentukan beberapa bidang penting yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, dan agar negara kita bisa terus maju. Bidang-bidang ini penting sekali untuk keberhasilan program hilirisasi. Program ini tujuannya memberi nilai tambah pada bahan mentah, dengan diolah dan dibuat jadi barang di dalam negeri. Salah satu fokus utamanya adalah pengolahan minyak mentah. Tujuannya supaya kita tidak terlalu bergantung lagi pada produk minyak olahan yang dibeli dari luar negeri. Membangun lebih banyak kilang minyak di dalam negeri, itu jadi tujuan penting. Jadi negara kita bisa memenuhi kebutuhan energi sendiri. Ini akan membuat pasokan energi kita lebih aman, dan juga menciptakan lapangan kerja yang butuh keahlian. Ini semua membantu pembangunan ekonomi kita secara keseluruhan. Batubara juga bisa diolah jadi produk yang nilainya lebih tinggi, misalnya jadi bahan kimia atau gas alam buatan. Jadi penggunaan sumber daya ini lebih ramah lingkungan dan bisa tahan lama. Gas alam bisa dicairkan jadi LNG. Kalau sudah jadi LNG, lebih gampang diangkut dan diekspor. Ini bisa membuka pasar baru untuk Indonesia. Minyak sawit bisa diolah jadi macam-macam, seperti bahan kimia dari minyak, bahan bakar nabati, dan bahan makanan. Ini membuat kegunaannya jadi beragam dan harga jualnya pun naik. Dengan membangun industri-industri ini, pemasukan negara dari ekspor akan bertambah. Ini membuat Indonesia jadi lebih bisa bersaing di pasar dunia. Selain itu, ini juga akan membuat ekonomi kita jadi lebih beragam. Jadi, kita tidak hanya bergantung pada beberapa barang ekspor saja, dan risiko ekonomi pun bisa tersebar. Berhasil di bidang-bidang penting ini sangat menentukan keberhasilan keseluruhan rencana kita. Ini untuk memastikan ekonomi kita stabil dan bisa terus tumbuh dalam jangka panjang. Setiap bidang ini punya peluang dan tantangan sendiri-sendiri. Tapi, dengan perencanaan yang matang dan investasi yang tepat, Indonesia pasti bisa mencapai tujuan besarnya.
Cita-cita hilirisasi Indonesia ini menghadapi persaingan di kawasan sekitar kita loh. Beberapa negara tetangga kita juga lagi menjalankan strategi pengolahan bahan mentah di negaranya sendiri. Ini membuat situasi di Asia Tenggara jadi berubah-ubah dan penuh tantangan. Indonesia harus pintar membuat langkah-langkah agar bisa tetap unggul. Munculnya proyek-proyek pengolahan baru di negara-negara tetangga itu jadi tantangan langsung buat kita. Makanya, Indonesia harus mempercepat proyek-proyeknya sendiri, supaya kita tetap bisa lebih maju. Persaingan untuk jadi negara industri di kawasan ini makin ketat nih. Indonesia tentu ingin agar modal dan semua kegiatan ekonomi tetap ada di dalam negeri. Ini penting sekali untuk membangun kemakmuran di Indonesia. Supaya bisa bersaing dengan baik, Indonesia harus melakukan investasi besar di dalam negeri. Negara kita harus membangun kemampuan industri sendiri yang kuat. Ini butuh modal yang besar, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Selain itu, kita juga butuh akses ke teknologi modern dan tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Membangun pabrik-pabrik dan tempat pengolahan di dalam negeri itu bisa menciptakan pekerjaan yang stabil dengan gaji yang lebih baik. Ini juga mendorong perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru. Fasilitas pendukung seperti pelabuhan, jalan, dan pasokan listrik juga harus ditingkatkan kualitasnya. Untuk mengumpulkan modal yang dibutuhkan ini, perlu usaha bersama dari semua pihak. Investasi dari pemerintah dan juga dari pihak swasta, dua-duanya sangat penting agar rencana ini berhasil. Menarik investasi asing langsung yang berkualitas juga menjadi kunci penting lainnya. Presiden Prabowo Subianto kini mendorong agenda ekonomi Indonesia. Beliau adalah pendukung kuat kebijakan hilirisasi. Pemerintahan beliau diharapkan akan mempercepat usaha-usaha hilirisasi ini. Kepemimpinan Pak Prabowo sangat menentukan dalam mendorong perubahan ini agar terus maju. Beliau berkomitmen untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri. Pak Prabowo sudah mengambil langkah nyata untuk menunjukkan keseriusan beliau. Contohnya, beliau menentang tuduhan-tuduhan dari Uni Eropa soal minyak sawit kita. Mengelola keuangan negara dengan hati-hati itu penting sekali, agar kita berhasil dalam jangka panjang. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara cita-cita yang besar dengan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan bijak. Pak Prabowo lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat biasa daripada hanya memikirkan naik turunnya pasar dalam waktu singkat. Manfaat dari strategi hilirisasi Indonesia ini besar sekali, teman-teman. Caranya adalah dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, jadi tidak lagi diekspor begitu saja tanpa diolah. Dengan begini, Indonesia mau mendapatkan nilai lebih banyak di negaranya sendiri. Bisa lebih mandiri secara ekonomi, itu jadi tujuan utamanya. Artinya, kita mengurangi ketergantungan sama barang-barang dari luar negeri, dan mengembangkan industri lokal kita untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Diharapkan, pendapatan negara dari ekspor barang yang sudah diolah jadi lebih tinggi. Dengan mengekspor produk jadi, Indonesia bisa dapat harga jual yang lebih bagus, dan ini akan memperbaiki neraca perdagangan kita. Pekerjaan baru di pabrik-pabrik yang butuh keahlian akan memberikan kesempatan yang lebih baik. Ini akan membantu meningkatkan taraf hidup banyak orang Indonesia. Diharapkan juga akan ada alih teknologi dan kemampuan industri kita jadi lebih baik. Kemajuan ini akan membuat industri Indonesia lebih bisa bersaing di tingkat dunia. Neraca perdagangan yang lebih baik dari hasil ekspor barang bernilai tinggi itu sangat penting. Ini akan memperkuat ekonomi negara kita dan mengurangi kekurangan dalam perdagangan. Membangun dasar industri yang modern itu memang rumit dan mahal. Butuh investasi yang besar di bidang infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan, juga di teknologi. Mengatasi masalah infrastruktur yang kurang dan juga menciptakan tenaga kerja yang ahli itu butuh waktu. Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus itu penting sekali agar kita berhasil dalam jangka panjang. Memastikan pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi itu sangat penting. Aturan yang jelas dan terbuka, serta lembaga-lembaga yang kuat, sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri kita. Kelestarian lingkungan dan keadilan sosial juga harus diperhatikan. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat itu kuncinya. Hilirisasi ini adalah proyek besar untuk generasi mendatang demi potensi ekonomi Indonesia.
Ini adalah pandangan jauh ke depan yang tujuannya mengubah wajah ekonomi negara kita untuk anak cucu kita nanti.